Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahr Ramadhan al-mubarak wa ba'atha bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rusula wal anbiya'a fakana basyiran lil bashariyati jam'a. Salatan wa salaman ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu lewat video maka channel ini untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala nikmat kepada kita. Yang terpenting adalah nikmat iman, sehingga dengan iman ini membuat kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat maka channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita melanjutkan kajian kita yang kemarin yang sempat terputus oleh waktu, maka ketika Anda berpisah dengan channel ini, sebelumnya kami minta kepada Anda untuk like dan komen, bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkannya, dan subscribe. Ya, baiklah, kita masih pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal qiyamu bi'ibadatillahi wal isti'anati. Kembali kepada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penjelasan ini yang selanjutnya, wal qiyamu bi'ibadatillahi wal isti'anati bihi. Adapun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa al-wasilatu lis-sa'adatil abadiyah. Ini merupakan wasilah kebahagiaan yang abadi bagi seorang hamba. Meminta pertolongan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk beribadah semata-mata, tetapi juga kita diharapkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa-doamu. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan menjawab semua permintaanmu. Akan tetapi didahulukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dari lisan kita, sehingga itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya berputar pada salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan atau membaca Al-Qur'an. Kita senyum kepada orang lain, kita juga sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu orang yang masih susah, maka kita juga telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu saudara kita yang tidak punya apa-apa atau dia yang tertindas, maka kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, walaupun itu adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya itu adalah sebagai daya tarik untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam salah satu hadis qudsi, "Innallaha fi 'auni 'abdihi ma dama 'abduhu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya berputar kepada salat dan membaca Al-Qur'an serta berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita sudah terpenuhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
semua amal-amal kebajikan kita lakukan, perkataan-perkataan yang baik kita sampaikan, maka kita sudah bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolong kita tanpa kita meminta kepadanya, tanpa kita memaksakan kehendak kita. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada melaksanakan ibadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada wasilah kebahagiaan seorang hamba yang abadi di dunia dan di akhirat, wan najatu min jami'i syurur, dan juga seorang hamba bisa selamat dari segala keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada keselamatan kecuali dengan menjalankan kedua-duanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta pertolongan kepadanya. Wa innama takunul ibadatu ibadatan, dan ibadah itu dia akan disebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala idza kanat ma'khudatan, apabila ibadah itu berdasarkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqsudan biha wajhallahi, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadainil amrayni takunu ibadatan, dengan mengharapkan mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-isti'anata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz al-isti'anah setelah al-ibadah ma'a dukhuliha fiha. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-ibadah di atas al-isti'anah, mendahulukan lafaz iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Lafaz ini tidak didahului dengan lafaz iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendahulukan iyyaka na'budu kemudian wa iyyaka nasta'in. Ini maksudnya apa? Adalah lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Karena menunjukkan sebuah kebutuhan seorang hamba lewat ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghasilkan atau untuk dapat menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yu'inhu Allah, apabila seorang hamba belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri. Itu berarti dia belum sampai kepada hambanya ini perintah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, seorang hamba ini belum sepenuhnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan wajtinabin nawahi, dan juga belum sepenuhnya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat maka channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ketika kita melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dahulukanlah dulu hak Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak menyadari diri bahwa kita selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sendiri tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengeluh bahwa kita sering mendapatkan kesusahan. Kita mengeluh, kadang-kadang kita mengeluh Allah tidak membantu kita, tidak menolong kita. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ketika azan dikumandangkan, kita masih asik duduk nongkrong berbicara masalah dunia.
Sampai azan lewat, bahkan sampai waktu sholat lewat, kita masih nongkrong santai bermain dengan teman-teman. Giliran kita susah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Dan kemudian kita mendapatkan musibah, kita mengatakan bahwa ya Allah, ujian apa lagi yang Engkau berikan kepadaku? Padahal belum dia laksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman kita yang suka membuat status di dinding Facebook, ketika bermasalah sedikit langsung melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengatakan, ya Allah, ujian apa lagi ini? Padahal dia belum memenuhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai itu bukan ujian, tapi jangan sampai itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah kepada kita yang tidak memenuhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu banyak memperhatikan kebutuhan kita, tapi kita tidak memperhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak belajar Al-Qur'an, kita tidak memahami Al-Qur'an. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita terlalu jauh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selalu saja tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belum berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang harus kita jauhi, tapi kita malah melakukannya. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya kita sebagai sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perkuat ibadah kita. Penuhilah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang mulai terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mendapatkan kesusahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan petunjuk agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu istiqomah menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang istiqomah, ketika dia meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, kemudian dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kirimkan malaikat-malaikat kepada mereka, kemudian berkata, la tahzanu, janganlah kalian sedih. Malaikat akan selalu mendampingi kita ketika kita selalu beribadah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pemirsa, maka channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita semua semoga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sebelum kalian meninggalkan channel ini, jangan lupa ingat like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Semoga dengan asbab Anda bagikan video ini akan menjadi ladang pahala buat Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.